hasil cek-cek apa namanya pekerjaan ringkasannya, ada yang bener-bener ringkas, super ringkas, hanya 1 lembar, nggak apa-apa. Tapi ada yang banyak banget sampai puluhan gitu. Terus, tapi dari semua itu saya jadi ya udah berarti kreasi masing-masing gitu ya. Namun demikian, seperti yang mata kuliah lain kemarin juga saya komentari, semua narasi ya memang kita dewasa, orang dewasa memang bacaannya tidak membutuhkan gambar seperti anak usia muda gitu ya. Namun demikian adanya hadirnya gambar di dalam sebuah narasi itu menjadi hal yang menarik untuk pembaca gitu ya, membuat tulisan tersebut. Jadi lain kali ketika membuat tulisan sediakan atau sajikan gambar yang mendukung narasi, karena nantinya pun di teknik Bapak Ibu ketika penulisan di pembahasan atau ya pembahasan itu kan ada tampilan grafik atau diagram atau tabel dari hasil penelitian yang akan dibahas. Nah, itu kan juga menyebutkan gambarnya atau menyebutkan tabelnya atau menyebutkan grafiknya kemudian menarasikannya. Artinya gambar atau tabel dan diagram tersebut tidak muncul tiba-tiba tapi menjadi satu kesatuan dari sebuah naskah tersebut. Bukan berarti tidak ada sama sekali gitu. Nanti apa revisi ke depannya. Baik, hari ini kita akan bahas mengenai teknologi bioteknologi sederhana atau konvensional yang sudah diringkas oleh Bapak Ibu sekalian. Namun untuk hari ini share screen dulu ya, siapa yang akan mempresentasikan kaitannya dengan materi hari ini. Sudah muncul ya? Oke, kita acak dari semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini. 1, 2, 3, bismillah. Ah, silakan kepada Mbak Eni mempresentasikan hasil ringkasannya ya paling lama 20 menit untuk materi bioteknologi sederhana ini ya. Ya, stop share. Yang lain silakan disimak dan jika ada pertanyaan ditahan dulu nanti selesai baru kita diskusikan. Tentang teknik fermentasi itu ya? Iya, yang ringkasan pertemuan 3 yang udah diunggah. Tadi Eni apa Ani sih? Oh, Eni Eni. Bu, Eni Bu. Oh. Karena Mbak Ani juga belum unggah ya. Saya unggah, Bu, sebentar. Oh, iya. Apakah sudah muncul? Sudah. Ya. Oke, silakan, Mbak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ringkasan kajian tentang teknik fermentasi dan bioteknologi konvensional. Ya, di sini fermentasi merupakan salah satu cara pengolahan pangan yang sudah dikenal manusia sejak zaman dahulu. Dengan memanfaatkan mikroorganisme untuk mengubah bahan makanan menjadi produk-produk baru dengan aroma, kemudian rasa, dengan tekstur yang berbeda. Nah, di dalam kajian bioteknologi, fermentasi itu masuk ke dalam bioteknologi konvensional. Kita tahu bahwa bioteknologi konvensional itu yang sudah lama dilakukan dari zaman dahulu dengan prinsipnya yang sederhana, menghasilkan produk dalam jumlah terbatas, dan memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan suatu produk pangan dan sandang yang bermanfaat bagi manusia. Menurut Prasetyo dan Sari 2021 halaman 33. Nah, bagi dunia pendidikan, khususnya pendidikan IPA, materi fermentasi dan bioteknologi itu bisa menjadi sarana menumbuhkan rasa ingin tahu, berpikir kritis, dan pemahaman tentang antara teori dengan praktiknya. Ini mungkin yang panjang lebar tadi ya, Bu ya. Belum tahu dia Mbak Ena. Meskipun sederhana, bioteknologi konvensional ini punya peranan besar sebagai dasar dari lahirnya bioteknologi yang modern. Nah, tadi saya sudah memberikan pengantar tentang fermentasi. Nah, fermentasi itu proses terjadinya perubahan kimia suatu substrat organik melalui aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Nah, mikroorganisme yang terlibat ini
bisa mengubah suatu bahan menjadi produk dengan sifat yang berbeda, karena di dalamnya menggunakan senyawa organik, terutama gula sebagai sumber energi. Kemudian hasil pemecahan gula itu bisa berupa alkohol, asam, gas, atau senyawa lain yang tentunya punya manfaat. Mikroorganisme yang digunakan berdasarkan sumber mikroorganismenya yang ada pada proses fermentasi itu dibagi menjadi dua, ada fermentasi spontan dan tidak spontan. Nah, di sini fermentasi bahan pangan yang spontan itu, fermentasi spontan itu adalah fermentasi bahan pangan. Di dalam pembuatannya itu tidak ditambahkan mikroorganisme dalam bentuk ragi, tetapi mikroorganisme yang berperan aktif dalam proses fermentasi itu berkembang biak secara spontan karena lingkungan hidupnya dibuat sesuai untuk pertumbuhannya. Sedangkan fermentasi tidak spontan itu fermentasi yang terjadi dalam bahan pangan yang pembuatannya ditambahkan mikroorganisme dalam bentuk seperti ragi. Sehingga mikroorganisme itu akan tumbuh dan berkembang biak secara aktif, merubah bahan yang difermentasi menjadi produk yang diinginkan. Sebagai contoh di sini kalau dibagi menjadi tiga ya, mikroorganismenya ada yang berupa bakteri, ada yang berupa ragi, dan juga ada yang berupa jamur. Lalu produk apa sih dari fermentasi yang dihasilkan? Nah, contohnya yang pertama adalah produk pangan yang sering kita konsumsi seperti yogurt, keju, kemudian dalam produk-produk kedelai seperti tempe, tahu, kecap, dan lainnya. Lalu ada produk non-pangan, itu ada pada misalkan antibiotik, lalu vitamin, asam-asam organik, lalu ada enzim dalam bidang industri, terutama misalkan ada industri roti, bir, deterjen, sampai pada tekstil. Nah, atau bisa dikelompokkan menjadi tabel seperti ini. Jenis mikroorganismenya misalkan Lactobacillus bulgaricus itu biasa pada yogurt, lalu Streptococcus, di situ susu menjadi yogurt. Nah, dia memakai itu tadi starter. Lalu ada jenis jamur Rhizopus oligosporus itu pada tempe, itu mengubah dari kedelai menjadi tempe. Lalu Aspergillus oryzae itu pada kecap, itu dari kedelai menjadi kecap dan yang lainnya. Masih banyak ya. Kemudian aplikasi di dalam dunia industri. Fermentasi itu tidak hanya pada skala rumah tangga, tapi juga menjadi salah satu teknologi penting dalam industri modern. Dalam industri pangan, fermentasi digunakan untuk meningkatkan cita rasa, lalu memperpanjang daya simpan, dan memperbaiki nilai gizi bahan makanan. Banyak banget ya. Tadi sudah juga ini. Ini saya jawab ini. Oh, saya udah feeling ya. Langsung saja ke penutup ya, Bu ya. Berdasarkan kajian yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa teknik fermentasi itu adalah bagian penting dari bioteknologi konvensional. Jadi salah satu contoh bioteknologi konvensional ini adalah teknik fermentasi. Melalui fermentasi ini, mikroorganisme itu mampu mengubah bahan organik menjadi produk yang lebih bernilai, baik itu dari segi rasa, aroma, tekstur, maupun kandungan gizinya. Nah, produk-produk fermentasi itu tidak hanya dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga punya peran penting di dalam berbagai industri, baik itu industri pangan ataupun farmasi dan juga lingkungan. Sehingga kajian mengenai teknik bioteknologi konvensional ini memang sederhana dan alami, menunjukkan bahwa manusia bisa memanfaatkan organisme hidup di dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara yang aman, murah, dan ramah lingkungan. Selain itu, pengalaman dalam bioteknologi konvensional menjadi dasar bagi berkembangnya teknologi modern, sehingga pemahaman terhadap teknik tradisional tetap relevan dan penting. Dengan demikian, kajian mengenai teknik fermentasi dan bioteknologi konvensional ini tidak hanya menambah pengetahuan ilmiah kita, tetapi juga meningkatkan pemahaman mengenai hubungan antara biologi, teknologi, dengan kehidupan sehari-hari. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak ini sudah mempresentasikan hasil ringkasannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Eni, dipersilakan. Monggo. Tidak ada? Kok kayaknya sama gitu ya? Atau ada yang beda dari yang disampaikan Mbak Eni? Halo, silakan.
Ayo Mas Akbar, ada yang sama, ada yang beda, atau sama persis? Mbak Fitri, halo. Lah kok mendiam ini? Ayo dong, communication skill-nya. Dari Mbak ini sendiri, kalau misalkan bahasan tentang bioteknologi sederhana ini, ketika kita balik lagi semester 1, oke silakan Mas Akbar. Izin bertanya, Bu. Oke, Untuk yang fermentasi spontan tadi, apakah ada hubungan antara jenis atau kualitas bahan baku dengan keberadaan mikroorganisme yang tepat untuk memulai fermentasi spontan yang diinginkan? antara bahan baku dengan, Bahan baku dengan keberadaan mikroorganisme yang tepat untuk memulai fermentasi spontan tersebut, yang fermentasi yang diinginkan. oke silakan Mbak ini. Coba saya ulangin dulu pertanyaannya tadi. Apakah ada hubungan ya antara jenis dan kualitas bahan baku dengan keberadaan organisme yang tepat untuk apa tadi? Hubungan Keberadaan aja. yang Untuk digunakan. memulai fermentasi spontan yang diinginkan. Oh, kalau menurut saya sih hubungannya sangat erat sekali antara jenis sama kualitas bahan baku itu dengan keberadaan mikroorganisme yang tepat. Kenapa? Alasannya? Alasannya kalau bahan bakunya kualitasnya bagus, tentu akan pertumbuhan mikroba tadi akan cepat dibandingkan dengan bahan baku yang istilahnya yang jelek tadi. Kemudian hasil fermentasi tadi, kalau bahan bakunya bagus, fermentasinya juga ya bagus, berhasil. Tapi kalau bahan bakunya nggak berkualitas atau bisa dikatakan kurang bagus atau jelek ya, tentunya ada yang banyak yang rusak fermentasinya. Jadi bahan yang tepat itu, yang berkualitas baik itu, tentunya akan mendukung fermentasi sesuai yang diinginkan dibanding dengan bahan baku yang tidak bagus tadi, tidak baik. Seperti itu Mas Akbar. Contoh dari fermentasi spontan tadi apa Mbak ini? Contohnya pembuatan apa? Bentar, Bu. Yang spontan tadi itu contohnya bentar. Spontan itu contohnya pakai contohnya itu kimchi, Bu. Pembuatan kimchi. Iya, Mm-mm. dia alami dengan garam. Jadi dia itu eh, kimchi terus itu tape singkong juga, Bu. Tape singkong itu spontan? Yakin nggak ada penambahan ragi? Maksudnya itu tape singkong. Kalau kita bikin tape itu bukannya ada ditambahkan ragi ya? Iya. Berarti kan bukan spontan ya? Artinya dengan adanya penambahan Ada gitu ya? penambahan. Iya. Ini Bu, ada apa sih ikan fermentasi, Bu? Itu cuma Kacam, bekasam. ditambah. Ya Bu. Dia kan Nah, cuma hanya ditambahkan garam aja. Jadi dia secara alami dia ini sendiri, apa sih fermentasi singkong ya. tadi. Terus Seperti apa lagi? ini apalagi ya, yang asinan, Bu. Asinan? Kasih garam aja buah-buahan gitu, Bu. Oh ya, Ya enggak sih? Iya kan? ya ya. Itu contohnya seperti itu, Mas Akbar. Oke. Eh, konsep dari proses fermentasi itu, kalau kan tadi saya mau menyampaikan ini, tapi diselah sama Mas Abad, oke. Kalau kita flashback materi IPA terpadu, ketika kita akan membelajarkan tentang fermentasi, sesungguhnya itu ada kaitan dengan materi yang lainnya. Jadi tidak hanya pure tentang biologi saja, tetapi juga ada materi yang lain. Seperti apa contohnya? Misalkan kimia.
gitu ya. Kenapa kimia? Karena pada proses fermentasi itu sesungguhnya adalah aktivitas dari mikroorganisme, baik itu bakteri, ragi, jamur, ataupun yang lainnya, itu dia mengubah sumber makanan, baik itu pati, melalui proses yang ada pada apa aktivitas yang dia lakukan sehingga makanan yang tadi, contohnya misalkan pembuatan tape gitu ya, yang tadinya patinya dalam bentuk singkong itu masih strukturnya masih kompleks, kemudian didegradasi, artinya diuraikan oleh aktivitas si mikroorganisme tadi itu menjadi senyawa yang lebih sederhana atau menghasilkan efek yang lainnya, baik itu berupa gas ataupun berupa alkohol. Nah, terkadang hasil hasil dari aktivitas mikroorganisme itulah yang bermanfaat untuk manusia seperti itu. Nah, untuk penyampaian tadi tergantung dari bahannya. Kalau bahannya itu bagus, maka hasil fermentasinya bagus. Belum tentu juga. Kenapa? Karena ada faktor yang mempengaruhi lingkungan. Karena bakteri atau mikroorganisme itu ada yang aerob dan anaerob gitu, maka harus ditutup. Ada yang tutupnya untuk pembuatan teknologi sederhana, yang ada yang tutupnya rapet, berarti dia anaerob. Ada yang tutupnya agak renggang-renggang sedikit, kasih udara sedikit. Nah, itu berarti dia aerob, jenis bakterinya gitu. Jadi meskipun bahannya sudah bermutu, tapi ketika prosesnya itu tidak terkondisi dengan baik, maka hasil dari fermentasinya juga nggak bisa maksimal gitu ya. Contoh pada saat pembuatan tape kan kita tutup gitu ya, apa kalau tape singkong itu kan pakai daun ya, umumnya yang jual pakai daun gitu. Singkong udah direbus, kemudian dikasih taburan raginya, ditutup. Itu kan ditutupnya rapat ya untuk beberapa hari baru dibuka. Kan nggak boleh ya, sejam dilihat terus ditutup lagi. Dilihatin. Kira-kira bakal jadi nggak tapenya? Enggak gitu. Sama juga dengan tape ketan itu kan, tape ketan hitam setelah direbus, dikukus, kemudian didinginkan, baru dikasih ragi. Kan nggak yang panas-panas langsung dikasih ragi. Kenapa? Karena kalau begitu Pak masih panas langsung dikasih ragi, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nggak jadi raginya ya Bu ya. Ya, proses fermentasinya terhambat. Kenapa? Ya raginya jadi mati. Tadi kan panas Hmm. kondisinya, gitu. Maka meskipun bahannya baik, tapi kalau misalkan prosesnya dilakukan dengan tidak kondisi yang kurang baik, maka hasilnya ya nggak maksimal untuk fermentasinya, gitu. Gitu. Eh, ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Sehingga kondisi dari prosesnya pembuatan fermentasi pun mempengaruhi hasilnya ya. Ya, betul. Lingkungan. Karena ada jenis bakteri yang aerob dan anaerob. Kemudian apalagi sih yang dalam kehidupan kita sehari-hari memanfaatkan teknologi bioteknologi sederhana? Kan kemarin lagi nge-in banget itu ya minuman kombucha gitu ya. Teh kombucha. Ya, teh kombucha dengan variannya pakai bunga telangka, pakai jeruk ataupun yang lainnya gitu. Tapi tahu sebenarnya kombucha itu asal usulnya dari mana? Dari mana? Dari kita tahu pasti. Dari mana? Dari Cina ya. Kalau dari namanya, kalau kita telusuri, mungkin pembuatan em, apa namanya kombucha itu sama secara tidak sengaja dengan membiarkan tehnya terbuka gitu ya. Terus kok lama-lama ada terbentuk kayak lapisannya gitu ya. Nah, dirasa kok enak. Nah, jadi deh Scooby-nya. Scooby itu apa? Kan untuk buat kombucha butuh Scooby. Maka yang dijual di Shopee ini di market, nggak boleh nyebut merek ya. Di marketplace itu kan Scooby-nya itu sebagai biangnya. Tuh bisa untuk jadi peluang usaha juga ya. Sementara ini kalau untuk apa mikrobiologi dan ya intinya bioteknologi itu masih apa dengan modalnya itu sebenarnya sedikit, tapi eh, apa kembaliannya itu lebih cepat ya. Pengembalian maksudnya kita cuma buat sebentar apa apa sederhana aja. Contoh kayak Scooby. Scooby itu pertama kita beli satu misalkan, terus nanti kita kembangin lagi, anaknya tuh banyak, cepet gitu. Nah, itu kan dengan modal yang sedikit tapi untungnya besar. Pokoknya prinsip ekonomi banget gitu. Scooby itu apa? Yang di tokoh kartun, ya, yang bukan, bukan, bukan. Scooby itu ketika kita bikin teh kombucha, kita butuh yang namanya Scooby. Apa Scooby? Kayak bakterinya itu ya Pak ya. Iya, Biang bakterinya kombinasi itu. dari bakteri dan raginya. Jadi ada dua mikroorganisme yang membentuk apa ya suatu kayak lapisan tertentu gitu ya. Nah nanti
Ya, symbiotic culture of bacterium ya. Jadi simbiosis antara bakteri dengan kapangnya itu ya, dengan ragi. Nah, itu nanti ketika kita treatment dengan teh, nanti dia bisa beranak lagi, terus bisa berbentuk lapisan-lapisan lagi. Nah, itu setiap terbentuk itu kita pisahkan, nanti terbentuk lagi pisahkan. Nah, setiap yang dipisahkan itu biasanya dijual dijual terpisah gitu dengan apa namanya orang yang di marketplace itu dengan seperti itu kan bisa menghasilkan eh, rupiah yang kelenting gitu. Setiap setiap Scooby itu beranak berarti rupiah itu tandanya rupiah gitu. Kemudian praktek bioteknologi sederhana juga bisa dimanfaatkan untuk pembuatan sabun gitu ya. Jadi dari sisa sisa apa namanya misalkan sayuran potongan sayuran ataupun buah di rumah kulitnya itu bisa kita lakukan fermentasi itu juga spontan ya dengan cara spontan artinya tidak menambahkan ragi tetapi kita tambah makanan untuk bakteri itu kita kita undang bakterinya untuk apa ya melakukan aktivitas di dalam suatu wadah kemudian kita kasih makanannya berupa gula gitu ya misalnya gula merah dipakai nanti dia berkembang lama-lama hasil aktivitasnya itu bisa dipakai sebagai bahan untuk pembuatan sabun mandi kah, sabun cuci kah, aromanya juga bisa menyesuaikan dengan yang kita inginkan. Karena tidak semua orang cocok dengan sabun mandi yang ada di pasaran. Karena ada beberapa orang kan yang suka alergi kah, iritasi atau nggak cocok dengan yang ada di pasaran sehingga pembuatan sabun homemade gitu dengan ada ekstra kopi kah atau tambahan dari apa susu kambing atau yang lainnya itu membuat kulitnya menjadi lembab terus mengatasi iritasi pada kulitnya gitu pembuatan secara sederhana tadi itu di rumah jadi dia tidak butuh atau tidak perlu lagi membeli yang ada di pasaran gitu itu bisa memanfaatkan konsep dari bioteknologi dari yang sederhana atau melalui proses fermentasi gitu ya kemudian ada hal lain yang ingin saya tunjukkan kaitannya dengan eh, tempe. Tempe sebagai apa namanya eh warisan budaya benda ya Bu Rizka ya, itu namanya ya. Resep, tapi kalau resep bukan bukan ini ya, bukan bukan benda ya, benar warisan budaya tak benda. Nah, tempe ini sejarahnya, jadi ini ada web di sini eh, web ini memberikan fasilitas mereka menjual tempe juga, kemudian pelatihan untuk pembuatan tempe dan seterusnya hal yang berkaitan dengan tempe. Kemudian dia mencantumkan sejarah tentang tempe, bagaimana tempe itu ada, ternyata memang khas atau berasal dari Indonesia gitu ya, sehingga kita bangga gitu apa makan tempe gitu. Tapi jangan sampai hal ini kita udah biasa yang lain lagi udah bosen tempe gitu kan. Tapi justru bangga kita ya sampai ke luar negeri bahkan ada orang misalkan eh, naik haji gitu ya dia sampai bawa karena kan 40 hari kayaknya kangen gitu nggak makan tempe gitu kan. Nah, bawa deh tempenya atau malah dia bikinnya di sana tapi bawa bahan-bahannya dari Indonesia gitu. Nah, tempe ini saat ini sudah menjadi eh, alternatif untuk mereka yang vegetarian. Bisa diolah dengan berbagai macam menu, kemudian dibuat seperti daging tampilannya, sehingga ada stik tempe. Kemudian kemarin yang lagi viral, bikin kayak sendal gitu kan ya, yang paling enak dan paling favorit tempe ini digoreng. Tapi sesungguhnya ketika tempe itu digoreng, maka protein yang ada di dalamnya mengalami apa namanya? Apa? Mbak ini nggak kedengeran? Mengalami apa proteinnya mengetik dia sedang mengetik ini Maria sedang mengetik apa istilahnya denatu denaturasi atau kerusakan dari proteinnya gitu ya nah di sini coba saya mau menunjukkan artikel ini tampil nggak ya yang ini saya tampilan ah Variasi tempe. nah oh ya karena kemarin ketika saya kuliah pakai Gmeet harus manual gitu, harus matiin dulu gitu. Kalau pakai Zoom kan bisa langsung ya berarti. Oke, ini hasil penelitian yang terpublish di jurnal Zigma tahun 2023. Dia bilang peneliti tentang membuat tempe tapi nggak dari kedelai. Karena selama ini yang kita tahu bikin tempe itu ya berasalnya dari kedelai. Nah, supaya apa? Karena eh, pernah beberapa kali kelangkaan kedelai satu, kemudian kedua
tingginya harga kedelai gitu ya, sehingga kasihan para apa ya, petani, bukan petani, apa namanya, pengusaha tempe itu mengalami apa ya, produksi ya, kegangguan produksi tempenya gitu ya. Nah, pada penelitian ini dia mencoba menggunakan variasi dari jenis kacang-kacangan yang lain. Dia bisa pakai kacang hijau, kacang koro, bengu, kacang koro pedang, dan lainnya. Kemudian bagaimana hasilnya? Hasilnya ada perbedaan. Kenapa? Karena ada karakteristik fisikokimia yang berbeda dari setiap kacang. Baik itu dari ukuran kacangnya, kemudian kekerasan dari bijinya tersebut, kemudian dan kandungan nutrisi serta antinutrisi. Antinutrisi ini berarti zat yang dihasilkan dari kacang tersebut tapi justru bikin apa, memberikan pengaruh efek negatif ke tubuh kita, itu antinutrisi. Kalau yang nutrisi berarti yang dibutuhkan di tubuh kita gitu ya. Perbedaan metode pembuatan serta lama waktu perendaman, perebusan dan fermentasi. Maka tadi sebenarnya dasar dari jawaban Mbak Eni ketika ditanya Mas Akbar, pengaruh nggak kalau bahannya ada beda, itu pengaruh nggak? Ya mungkin di sini ya, karena perbedaan dari sumber yang digunakan. Tapi hal yang perlu diperhatikan adalah tadi proses dari fermentasi, kondisi dari fermentasi pun menjadi bagian yang penting untuk kita perhatikan sebagai apa namanya, faktor yang mempengaruhi hasil atau kualitas dari fermentasinya gitu ya. Nah, ini referensi yang digunakan ketika dia menjelaskan tempe adalah salah satu fermentasi tradisional dari Indonesia. Kemudian merupakan aktivitas dari Rhizopus oryzae. Kedelai negeri saat ini belum mampu mencukupi permintaan. Nah, ini berarti eh, kalau kita kaji dari aspek mata kuliah publikasi gitu ya, berarti dia sudah menyajikan satu permasalahan. Ini belum mencukupi permintaan. Kemudian referensinya kuat kan ya. Nah, dia ngutip dari ini kedelai itu dari definisi dari siapa ya, Tambunan et al. Tapi kita cross check coba ya. Di referensi dia ada nggak tentang Tambunan? TTRST, RST, nggak ada ya? M, N, PQ, RS, ada. Draw and yield response of some variety of soybean. Nah, gitu loh maksudnya. Ngutipnya tuh dari hasil penelitiannya ini kan ya. Jadi jangan ngutipnya dari ketika Bapak Ibu mau nuliskan artikel lagi ngambil dari latar belakangnya, jangan seperti itu. Oke, ini pengantar tentang eh, kondisi di Indonesia bahwa permintaan antara permintaan dengan pemenuhan kebutuhan akan kedelai itu terjadi gap gitu ya, dan dia mencoba menawarkan solusinya dengan pembuatan tempe bukan dari kedelai gitu. Berarti kan novelty-nya dapat ya. Beberapa jenis kacang non kedelai tersebut tentu memiliki karakteristik yang berbeda dari ukuran, dimensi, bentuk, kekerasan, kandungan nutrisi maupun antinutrisinya. Nah, dibuktikan nih. Makanya dia mau membuktikan gimana caranya gitu. Kemudian melakukan pembuatan tempe dengan bahan yang berbeda dari kacang kedelai, kacang hijau, koro, bongo dan seterusnya. Dia lihat masing-masing itu memiliki kandungan proteinnya berapa gitu ya. Kalau kacang kedelai kandungan proteinnya 34 sampai 42 menurut siapa ini dan seterusnya. Nah, artinya ketika dia mencantumkan ini tuh berarti kan dari hasil penelitian ya, gitu. Dilihat dari kandungan proteinnya paling tinggi apa ya? Kacang kedelai 34 sampai 42, kacang hijau enggak, kacang koro bengu enggak, kacang koro padang enggak, kacang lamtoro enggak, kacang merah enggak, kacang tengu enggak. Berarti yang agak mending kandungannya adalah kacang kedelai. Setelah kacang kedelai 26, 26, 24, 24, 25, 26 kacang koro ya yang agak mending ya. Koro. Kacang hijau terbentuk lingkaran kecil berwarna hijau. Nah, terus dari sisi ukuran jenis kacang, panjang lebar, ketebalannya ada nggak? Kacang-kacang non kedelai. Rotasi, pemotongan, pencucian, perendaman, dan seterusnya. Klasifikasi lama waktu perendaman. Oh, nih dari lama waktu perendaman yang paling lama mana? Tadi kalau bengok ya. 24, 24, 48 kacang alam toro paling lama. 48 jam. 48 jam berapa hari berarti? 2 hari. 2 pis berarti. Terus lama waktu perebusan.
15 menit, 60. Wah, gasnya banyak ini. Banyak kepake nih kalau kacang koro ya. Tapi dia di antara yang lain selain kedelai, dia paling banyak kandungan proteinnya. Nah, klasifikasi lama fermentasi. Lama fermentasi 6840 kacang lamtoro 60 jam, hampir 3 hari. 48 tambah 24, iya kan? Sampai 2 hari kacang merah. Nah, ternyata anti nutrisinya, klasifikasi asam fitat yang paling tinggi 13 kacang, kacang koro. Oke, klasifikasi kadar protein dan karbohidratnya. Kacang kedelai 58, kacang hijau 28, kacang koro benguk 36, 35, 32, 29. 34 berarti koro koro benguk ya. Klasifikasi kadar protein, karbohidrat, dan air. Nah, intinya berarti nenek moyang kita pinter ya. Kenapa langsung milih kedelai? Padahal dulu kan belum ada lab-lab analisis ya. Masya Allah. Langsung, oh pakai kedelai. Ternyata memang di antara semua itu, kedelai lah yang kandungan proteinnya paling tinggi. Gitu ya. Dan lama waktunya pun nggak begitu lama. Sedangkan yang lainnya kan lama. Dan anti nutrisinya juga lebih, lebih apa? Lebih banyak kandungan anti nutrisinya. Artinya nanti bisa berbahaya. Masya Allah. Nah ini loh, maksudnya mau nyampaikan bahwa kenapa sih harus kedelai? Ternyata ini dia memiliki kandungan protein yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jenis kacang yang lainnya gitu. Bisa nggak pakai yang lain? Bisa, tapi mungkin akan berbeda gitu ya. Mungkin suatu saat tempe atau sudah gitu ya, ada variannya ya, tempe rasa keju kah atau rasa yang lainnya gitu. Improvisasi. Jadi tapi semakin banyak improvisasi itu justru apa ya? eh, mengurangi apa ya mengurangi kekhasannya ya. Dulu pernah Pak, kaitannya dengan ekonomi dan sejarah berarti ini ya. Dulu Bung Karno pernah bilang kalau suatu saat di Indonesia ini tempe sudah dijual dengan plastik, maka ekonominya sudah menuju ke kapitalis. Sekarang udah belum? Sudah ya. Sekarang plastik loh. Ternyata walaupun tempe sekarang yang dijual pakai daun tapi bentuknya rapi, itu sebenarnya pada saat membuat mereka pakai plastik. Terus plastik yang dibuang dibungkus pakai daun. Berarti plastik juga. Kalau dari sisi kesehatan gimana itu ya? Ada pengaruhnya nggak ya? Tempe yang dibuat dengan antara daun dengan plastik. Kira-kira ada pengaruhnya nggak ya? Belum tahu ya. Makanya peluang untuk penelitian berarti ini. Gitu. Dari tempe kita tahu bahwa nenek moyang kita ternyata pinter. Sekarang udah teknologi canggih, analisis kandungan, baru tahu. Emang kacang kedelai lah yang kandungan proteinnya paling tinggi. Maka dulu milihnya kacang kedelai, bukan jenis kacang yang lainnya. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Saya, Bu. Oke, silakan. Izin bertanya, Bu. Kalau Mm-mm. di masyarakat kita, tempe itu kan biasanya diberi cuka ya, Bu? Apa ya? Iya, katanya ada yang mengatakan kalau diberi cuka itu akan menambah rasa dan menambah aroma tertentu. Jadi akan membuat tempe itu terasa lebih nikmat gitu. Nah, apakah benar kalau ditambahkan cuka akan terasa lebih nikmat dan akan menimbulkan rasa yang unik? Kemudian akan mempengaruhi proses fermentasinya nggak sih, Bu? Kalau kita tambahkan ke dalam cuka atau akan mempengaruhi proteinnya nggak yang ada di tempe? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya, Bu. Karena banyak di sekitar rumah saya itu yang menggunakan cuka. Gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Monggo, yang lain kalau mau menanggapi. Kalau tempeku nggak pakai cuka nih, pakai ragi aja. Ya, yang lain mungkin ada yang mau menanggapi. Silakan Mbak Fitri, kok saya belum dengar suaranya Mbak Fitri nih. Halo Mbak Fitri, on nggak ini? Nggak tampil mukanya. Oke, silakan Mbak Eni mungkin mau menanggapi. Mas Akbar, mungkin saat perendamannya yang diberi cuka. Nggak, pada saat perendamannya yang diberi cuka. Bener? Oh,
Jujur saya bilang saya nggak bisa menyatakan bahwa akan ada itu benar atau enggak karena secara pribadi pun saya belum dapat referensi karena untuk jawab harus ada referensi yang jelas ya kayak tadi ternyata kenapa harus tempe alasannya. Nah, itu tadi hasil penelitiannya yang membuktikan. Nah, kalau untuk penambahan ini baru asumsi ya. Nanti silakan kita sama-sama cari referensinya. Kalau dengan penambahan cuka seperti itu, cuka sendiri pun adalah hasil dari bioteknologi gitu kan. Mungkin saja dengan penambahan cuka itu membantu si raginya kerjanya jadi lebih maksimal dan ada kan cuka itu asam ya, ininya asam, sedangkan tempe itu berasal dari kedelai agak langu ya apa aromanya mungkin dengan kondisi asam itu bukan menetralisir kayak menutupi rasa langu dari kedelainya itu mungkin tapi eh, apa kita nggak bisa bilang pasti karena saya pun belum ada referensi yang jelas itu baru asumsi saya mungkin yang nanti kita cari jawaban yang pasnya gitu ya karena setahu saya juga tetangga saya pun ketika buat tempe nggak ada tuh pakai apa namanya cuka penambahan cuka itu tahu saya pun ya kacang kedelai dicuci bersih kemudian direndam lepas kulit arinya berarti kan supaya supaya apa namanya mudah untuk difermentasikan gitu ya kemudian direbus disaring terus didinginkan baru dikasih apa namanya raginya kemudian dimasukin ke bungkusnya atau pakai daun apa pakai plastik gitu kan ditunggu beberapa hari baru deh jadi. Nah, untuk pemberian cukanya sendiri pun saya nggak pernah belum pernah tahu gitu karena saya nggak mau jawab langsung oh ya mungkin ini bisa jadi karena secara fakta saya sendiri pun belum pernah menyaksikan satu kemudian belum pernah baca referensinya pun juga belum gitu. Nanti mungkin bisa jadi hal itu benar gitu. Coba di record eh, apa di tetangganya Mbak iklan di record di tetangganya Mbak Ani malah bisa jadi ya memang iya gitu. Karena cuka sendiri pun kan dari hasil bioteknologi tradisional gitu. Gitu. Mungkin yang lain ada yang ingin menanggapi? Silakan Mas Akbar. Kalau tempe apa namanya? Apa sih? Yang belum matang itu mendoan. Kan? Tempe mendoan itu ada nggak? Saya belum nemu sih hasil penelitian antara tempe yang dibungkus pakai daun jati kan ada tuh kadang di pasar ya kecil-kecil sama ya kan terus sama tempe yang dibungkus pakai daun pisang apakah itu akan mempengaruhi kandungan nutrisinya ataukah hanya sekedar ya udah itu nah itu saya belum belum menemukan referensinya coba nanti kita sama-sama cek dan rasanya pun kayaknya enak yang pakai daun jati sih ya pakai daunnya entah karena daun jatinya mahal lebih mahal dari daun pisang gitu jadi terasa eksklusif gitu rasanya jadi tapi sesungguhnya kalau kita konsumsi tempe itu lebih baik dalam kondisi yang mentah maksudnya eh, nggak digoreng atau nggak dikukus gitu ya karena proteinnya masih utuh mungkin dengan alternatif penggunaan cuka seperti tetangganya Mbak Ani tempenya nggak begitu langu ya itu bisa langsung dimakan dikombinasi pakai bikin sandwichnya pakai apa kurma. Gitu. Jadi tempenya tebal segini, potong tengah dua, terus kasih kurma di dalamnya. Tapi biji kurmanya dibuang dulu ya, jangan dimakan juga nih. Terus di kayak sandwich gitu, nanti tumbuh di dalam. Mungkin nggak tumbuh di dalam terus keluar pohon kurma. Tapi dulu waktu kecil percaya ya, kalau makan biji jambu, terus takut nanti tumbuh pohon jambu di sini berbuah gitu. Saya pikir cuma saya doang waktu kecil punya pikiran gitu. Ternyata yang lain juga ya. Padahal kan nggak mungkin ya tumbuh. Ya itu namanya belajar. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi kita diskusikan. Cuka digunakan dalam proses pembuatan tempe. Penambahan cuka bertujuan untuk menciptakan lingkungan apa tuh? Referensinya apa ini Mbak Fitri? Terima kasih loh. Tapi referensinya ada nggak? Maksudnya hasil penelitiannya menurunkan pH cuka ditambahkan pada tahap perebusan. Menurunkan pH cuka. Justru kan cukanya dipakai kan? Dimasak dan mencegah kontaminasi lingkungan. Membantu fermentasi dengan pH yang terkontrol. Hmm. Oke, kita sama-sama cari referensinya. Saya juga penasaran ya.
eh artikel tentang tunggu ya, Mama lagi ngajar. Ibu Ririn masih di mute. Oke nih. Nih ya, apa katanya hasilnya? Tempe sop vinegar. Oke, kita pakai jurus. Coba. Mau cenah? Apa katanya? Tempe makanan fermentasi kedelai penelitian bertujuan menentukan efek merendam dalam cuka melalui analisis metabolik. Kami memvalidasi profil metabolisme menunjukkan bahwa atribut sensorik warna coklat, kemasan, bau, aroma, bau yang meninggalkan asin. Konsentrasi tinggi asam amino spesifik. Tempe yang direndam dalam cuka mengandung konsentrasi tinggi metabolit yang terkait dengan aroma panggangan dan daging matang. Stimulus bagian besar anggota panel yang diperkenalkan pada tempe lebih menyukai. Oh, benar. Oke, kejawab kan ya berarti ya. Maksudnya gini loh, ngasih jawabannya itu ada referensinya gitu ya. Berarti benar kalau secara suka banyak yang suka ternyata ya dengan apa pemberian cuka ketika merendam tempe tadi kedelai tadi. Kalau Haryati ini tahun berapa nih artikelnya? Coba. Coba Mas Akbar tampilin. Haryati ini tahun berapa? Coba nama Mbak Ena. Coba Mas Akbar ditampilkan. Pengaruh pemberian konsentrasi asam cuka yang berbeda ini tahun 2024. Berarti dia ngerujuk dari tadi ya. Yang tadi 2022 ya. Yang artikel saya tadi. Ini apa hasilnya dia? Hasil evaluasi pengamatan tahu susu.
Dipilih perlakuan terbaik pada tahu dia. Dia tahu pengaruh ya kan? Aku coba judulnya tadi. Masak Mas. Asam cuka yang berbeda terhadap kualitas hasil tahu kedelai tahu, Mas. Tadi kan Mbak Ani nanyanya tempe ya. Ternyata tahu pun juga demikian ya. Atau itu berlaku untuk yang bahannya kedelai. Gitu ya. Coba punya Mbak Endang. Coba Mbak Endang tampilkan. Nah, ini yang tadi saya bukan? Terus apa ya, Bu ya? Iya. Punyanya Akbar tuh. Akbar diem-diem udah neliti dia. Sombong kali dia. Apa berarti kita, Bu? Kan saya duluan. Iya, Bu, iya, Bu. Oke, punyanya Mbak Eh, Eni. 2013 berarti 12 tahun. Eh, berapa tahun yang lalu? 8 tahun yang lalu ya. Aku Eh, lulus SD, Bu. ah iya, 2013 baru lulus SD ya Allah, saya udah kerja itu, udah punya anak satu, OTW 2, 13, 23, 12 tahun ya, 12 tahun yang lalu berarti. Bakteri asam laktat dalam proses, apa kesimpulannya? Kesimpulannya sedang pemanfaatan atau dalam proses fermentasi asam laktat untuk membuat tahu dan tempe diharapkan akan diperoleh dan produk tahu serta baru diharapkan ya. Coba lihat ininya datanya dia. Nah, kayak gini loh kalau baca artikel dari ininya aja dari apa abstraknya aja sebenarnya udah cukup. Cuman kan ini kan nggak jelas ya abstraknya, makanya kita lihat coba hasilnya. Perbaikan solusi bah atau ini cuman artikel review. Coba coba Mbak ke bawah. Isoplafon. hmm? Ke bawah terus ke bawah. Solusi yang pernah ditawarkan terus. Apa ini isinya Yang mana mana? punya artikelnya? Bawah lagi Hah? lagi. Safa. Mbak Endang di mute dulu Mbak. Nah, tuh. Dari hasil penulisan ini dong kan. Dia berarti oh nggak apa-apa. Dulu 2013 nyari artikel masih agak susah gitu ya. Oke, terima kasih udah berpartisipasi Mau. membantu mencari artikelnya ya. Jadi gitu ternyata benar ya hasil penelitian dengan perlakuan pemberian apa cuka di dalam pembuatan tempe dan tahu memberikan rasa yang berbeda sehingga disukai gitu ya. Dan responden yang diberikan hasil olahan kedelai yang ditambah dengan cuka itu memberikan respon menyukai. Gitu berarti jangan-jangan tetangganya Mbak Ani udah baca duluan ini artikelnya ya. Hebat berarti Mbak. Orang kali Kalau itu rezeki. iya kali rejo Bu. Kalau itu saya nggak paham ya Bu, karena kan dulu saya pernah ngajar anak-anak kelas 9 Hmm, itu materinya tentang bioteknologi. hmm, Nah, kemudian kan saya suruh anak-anak praktik. Nah, hmm. praktik kemudian membuat video. Nah, di video tersebut ternyata kakeknya itu pengusaha tempe di daerah saya. Kemudian dalam proses perendaman diberikan cuka. Kata mbahnya, kalau dikasih cuka, dia dapat mempengaruhi rasa. Rasanya jadi lebih enak, terus lebih wangi dan rata-rata orang banyak yang suka. Begitu, Bu. Nah, itu kan faktanya dari hasil penelitian sungguhnya kan yang artikel tadi itu ya. Berarti terkonfirmasi besok kalau ngajar materi itu lagi, buktinya itu tadi artikel. Ternyata orang Indonesia itu pinter ya gitu. Berawal dari coba, oh ternyata benar dia diteliti, oh terbukti. Kayak nyoba pakai alternatif kacang yang lain gitu, bukan kedelai. Oh, ternyata nenek moyang kita lebih pinter kok, tahu. Kayaknya intuisinya tuh, kacang kedelai gitu ternyata kandungan proteinnya memang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis kacang yang lainnya dan lebih mudah untuk dilakukan fermentasi gitu ya. Oke, sedikit tambahan tadi saya nyiapin video penjelasan tentang fermentasi. Tunggu dulu. Tunggu, tunggu.
Ambil ya. Is Oke. fermentation and how does it work? What is fermentation? Kita nge-review lagi. Fermentation is the metabolic process where microorganisms consume carbohydrates like glucose or starch to produce alcohol or acid. It was initially developed to stabilize and preserve perishable food, but is now also used to further improve the nutritional and functional traits of certain foods. Examples of fermented foods are cheese, beer, and wine, kimchi. What are the two main types of fermentation? There are two main types of fermentation: alcoholic and lactic acid fermentation. Alcoholic fermentation, also called ethanol fermentation, is a type of fermentation which products are ethanol and carbon dioxide. It is performed by yeast species, specifically Saccharomyces, for the production of alcoholic drinks such as beer and wine, as well as foods such as bread. Lactic acid fermentation breaks down sugars, producing energy in the form of ADP. This process is so named because lactic acid is a byproduct of this reaction. A typical example of lactic acid fermentation is making yogurt by the bacteria Lactobacillus. What is the process of fermentation? The fermentation process starts with glucose, a simple sugar that undergoes glycolysis to produce pyruvate. Pyruvate will then be converted to ethanol with the use of yeast for alcoholic fermentation, or lactic acid with the use of lactic acid bacteria for lactic acid fermentation. How to perform a successful fermentation. From employing the appropriate working space during sample preparation and fermentation procedures to storing the involved microorganisms properly, fermentation requires ideal working conditions and environment. Here are the laboratory equipment that are needed to set the fermentation up for success. Cultivation and storage of microorganism. ESCO isotherm 4-stand natural convection laboratory incubators are used to culture Saccharomyces at 30 to 35 degrees Celsius, Lactobacillus at 37 degrees Celsius. These laboratory incubators are crucial for maintaining the optimum temperature and condition for the microorganisms to flourish. ESCO refrigerators and freezers are used to store Saccharomyces at -20 or -80 degrees Celsius, Lactobacillus at 4 degrees Celsius. A -80 degrees Celsius lab freezer is the best storage equipment for the pure liquid culture of yeast, while probiotic bacteria strains can be kept at 4 degrees Celsius in culture. Sample preparation and aseptic techniques. ESCO laminar flow cabinets are used for safe handling of microorganisms and avoid cross-contamination. It is designed to facilitate the aseptic transfer and smear of probiotic bacteria and yeasts onto solid media. Fermentation is a well-known natural process used by humanity for thousands of years. It is not only useful in food manufacturing, but also encompasses the production of desirable products, such as the generation of fuel from vegetable sources and more. And as the world progresses for future discoveries in the science of fermentation, so are the technologies. Find out more about the ESCO Life Sciences products through the links provided in the description below. Oke, itu tadi video sebenarnya dia jual alat untuk fermentasi itu supaya berhasil dengan jenis bakteri tertentu. Udah ketahuan nih bakteri ini tuh idealnya hidup di suhu tertentu. Nah, alat yang dia jual itu sudah mengkondisikan itu gitu. Jadi kalau kita mau nyimpen bakteri itu jangan dicampur dengan kulkas kita ya sehari-hari untuk nyimpen makanan karena takutnya akan terkontaminasi. Maka dia ngiklanin seperti itu. Tapi intinya bahwa saya ingin mengklarifikasi tadi itu yang jawab apa untuk pertanyaan pada sesi presentasinya Mbak ini tadi, bahwa kondisi dari lingkungan pun mempengaruhi gitu ya. Kondisi mempengaruhi proses terjadinya fermentasi, itu satu. Kemudian kalau kita kaitkan dengan proses pembelajaran, maka materi ini bioteknologi, apalagi bioteknologi sederhana, contohnya adalah proses fermentasi, itu bisa bisa dipadukan tidak hanya materi biologi, tetapi juga dengan materi kimia atau dengan materi fisika. Bisa nggak dilakukan dengan praktikum di kelas untuk membuktikan? Bisa banget gitu ya. Dengan cara misalkan kita pakai botol, kemudian botolnya dilubangi, atasnya dikasih kayak sedotan untuk membuktikan bahwa proses fermentasi itu menghasilkan gas. Nanti kan dihubungkan dengan botol yang selanjutnya terus berisi air, nanti airnya itu blubub-blubub gitu. Bukti bahwa ada gas dari hasil botol yang sebelumnya yang terjadi proses fermentasi. Nanti bisa ditreatment seperti itu. Itu bisa jadi sebuah penelitian lagi dalam bidang pendidikan gitu. Sangat memungkinkan sekali. Jadi dengan praktek fermentasi itu peserta didik memperoleh atau mendapatkan gambaran
oh ternyata proses fermentasi itu bener loh menghasilkan oksigen, menghasilkan gas dalam dalam bentuk wujud gas itu kelihatan dibuktikan dengan seperti ini. Kemudian kalau kita nggak pakai bahannya yang tidak terjadi proses fermentasi, maka itu tidak akan terbentuk. Nah, hal seperti itu bisa dipakai untuk praktikum juga gitu. Kenapa saya bisa sampaikan ini? Ada teman guru gitu mempraktikkan apa ya pembuktian proses fermentasi ini dan ternyata dilakukan di kelas itu menjadikan siswanya tertarik gitu ya. Oh iya, terus ada yang gagal, ada yang berhasil. Nah dari situ kan belajar bagaimana sih mengkondisikan supaya proses fermentasi itu benar. Berarti oh mungkin apa celah antara tutup dengan sedotannya itu ada masuk udara lainnya sehingga eh, apa perlu rapet gitu. Nah, rapetnya pakai apa? Pakai lem ataukah cukup dengan menggunakan plastisin gitu ya. Nah, itu nanti bisa apa ya kegiatan pembelajarannya jadi lebih menarik gitu. Karena pada akhirnya bahasan ini atau mata kuliah bioteknologi nanti ditarik ke arah pembelajaran gitu. Harus ada bedanya Bapak Ibu yang sudah jenjang magister dengan yang belum gitu. Jadi menyajikan pembelajaran konten materi bioteknologi menjadi lebih menarik gitu. Bisa dipahami ya? Dan kita berusaha menyampaikan informasi berdasarkan fakta, ada datanya ini loh. Bukan katanya-katanya. Jadi kayak Mbak Ani tadi, Bu apa benar bikin tempe pakai tambahan cuka itu jadi lebih enak? Maka saya jawab, saya pribadi baru tahu gitu. Mungkin kalau secara asumsi deh, tapi ketika kita search artikel, oh ternyata benar terbukti. Jadi besok ketika mengajarkan konten itu tampilkan artikelnya, ini loh bukti hasil penelitian. Nah, itu kan jauh lebih apa ya? Mengajarkan anak-anak juga untuk berpikir kritis bahwa menyampaikan sesuatu harus ada dasarnya gitu. Itu mulai dari sekarang dengan hadirnya Bapak Ibu di sini di program Magister nanti bawa ke sekolah menyajikan pembelajaran yang benar melatih berpikir kritis. Jadi bukan katanya bukan tapi memang langsung mempraktekannya gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Kita masih ada waktu 5 menit. Habis ini Bapak Ibu kuliah apa? Ada kuliah lagi ya? Nanti setengah Manajemen 11 lab. adanya, Bu. Setengah 11. Oh, Heeh. jadi mundur. Manajemen. Emang setengah 11. Oh, dari jam 9 ke jam setengah 11 nggak ada ya kosong emang? Iya, Oh, daftar hadir di Sepada sudah diisi? sudah. Udah, Oke, insya Allah. jangan nanti Bu, saya lupa. Mbak Fitri sudah Mbak, udah diisi daftar hadirnya? Saya belum dengar suaranya Mbak Fit loh. Halo, Di grup bilangnya lagi sakit, Bu. sakit apa? Nah, kurang tahu saya kurang sakit apa. Sudah tuh katanya. Udah Bu, sakit apa Mbak Fit? Mana nih jawabannya? Di musim ya, jaga kesehatan, banyak minum putih, istirahat cukup. Ternyata kalau ya maksudnya upayakan tidur sebelum jam 11. Lebih baik tidur sebelum jam 11 dan bangun di jam 3 atau bangun di jam setengah 3 gitu. Dibandingkan dengan melek sampai jam 2 kemudian tidur, bangun lagi subuh, terus tidur lagi. Nah, itu kacau nanti apa jam biologisnya. Jadi sebelum jam 11 itu kalau bisa udah tidur. Kenapa? Karena pada jam tersebut terjadi proses untuk kerja sel-sel dalam tubuh kita nyapu-nyapu. Maksudnya bersih-bersih kuman-kuman gitu ya, keluar-keluar-keluar. Maka kadang bangun tidur kita kebelet pup atau pipis itu kan sisa dari apa hasil kerja mereka untuk mengeluarkan sesuatu yang tidak bermanfaat di tubuh kita. Nah, ketika proses bersih-bersih itu kita masih tetap melek, berarti kan sel yang mau bersih-bersih itu jadi nggak bisa kerja. Jadi nganggur kan dia kan. Nah, ketika dia nganggur, kita masih tetap itu, ya udah akhirnya ya yang harusnya dikeluarkan, yang harusnya diolah jadi nggak tertumpuk-tertumpuk. Nah, itu nanti yang jadi penyakit. Iya, Bu, tugasnya banyak nah, manajemen waktunya gitu ya. Kurangin scrollnya, scroll medsosnya dikurangin gitu kan ya. Fokus ngerjain tugasnya, selesaikan yang sudah dimulai. Insya Allah dipermudah gitu. Kalau ada kesulitan silahkan konsultasikan ke dosennya gitu ya. Jangan dipendem nanti malah meradang sendiri. Oke, yang sudah seminar proposal silahkan direvisi, ditunggu revisiannya. Yang belum, kapan Mbak Ani? Segera, Bu. Materi bioteknologi ini di sekolah itu semester ganjil apa genap? Semester 2, kelas 9. Genap. Nah, apakah Anda tidak tertarik untuk melakukan praktikum, implementasi praktikum untuk bioteknologian, di prepare dari sekarang? Boleh Instrumennya apa, Bu? apa? Boleh, Gimana? boleh. Ya boleh, kenapa nggak boleh? Tapi kajiannya harus diperdalam. Kan Mbak Ani juga basicnya dari biologi kan.
Kelas berapa Iya. ya bioteknologi? 9. Kelas 9 semester 2 di bab Oh, yang kedua di semester genap. ya di Bab awal yang kan ya. pertama kemagnetan. Iya, yang kedua baru bioteknologi. Apa itu kata Bu Priska? Segera bimbingan Mbak Anissa Bu Ririn kalau mau ambil tema ini. Kok Ya, Bu, siap. ya praktek untuk praktek alat sederhana untuk membuktikan apa konsep fermentasi ke peserta didik. Jadi apa melatihkan KPS-nya. Karena di KPS ada mengamati, kemudian mengkomunikasikannya gitu. SMP kan ya. Tapi ngambil datanya nanti di semester genap berarti. Semester genap di sekolah mulainya kapan tuh? Sekitar Januari ya. Januari mulai. Oh ya nggak apa-apa kalau dari sekarang disiapin instrumennya. It's okay. Tapi bener ngerjainnya. Maksudnya eh, jangan nanti iya terus ngilang. Set muncul lagi iya. Sedangkan waktunya sudah deadline. Ya kan? Jangan begitu. Oke. Fokus dulu selesaikan ya. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Tetap semangat ya. Udah jam 9. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar lagi.